Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kita akan belajar cara menganalisis rasio solvabilitas yang penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Bagi kalian yang tertarik dalam dunia akuntansi dan analisis keuangan, video ini akan bermanfaat. Yuk, langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisisnya, apakah ada yang tahu tentang rasio solvabilitas, teman-teman? Nah, apa itu rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah salah satu indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam membayar utang jangka panjang. Nah, rasio ini membantu kita untuk mengetahui apakah perusahaan cukup kuat untuk tetap berjalan meskipun memiliki utang yang sangat besar. Rasio ini sering dilihat oleh investor, kreditur, dan pihak-pihak lain yang ingin menilai stabilitas keuangan perusahaannya. Ini ada contoh rumus rasio solvabilitas biasanya dihitung dengan metode utama. 1. Rasio utang terhadap ekuitas yang menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas totalnya. Rumusnya, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Yang kedua, rasio utang terhadap aset. Untuk mengukur berapa presentasi aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rumusnya itu rasio utang terhadap aset sama dengan tutup kurung total utang dibagi total aset kali 100%. Contohnya, PT Firawan Corporation memiliki utang sebesar 12.134.920 rupiah dan modal sebesar 90.755.870 rupiah. Di sisi lain, total aset perusahaan ini adalah 263.980.750 rupiah. Nah, pertanyaannya, hitung rasio solvabilitas menggunakan rasio utang terhadap ekuitas dan rasio utang terhadap aset. Ketahui total hutang 12.134.920 rupiah, total ekuitasnya 90.755.870 rupiah, total aset sama dengan 263.980.750 rupiah. Nah, kita hitung rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas sama dengan 12.134.920 dibagi dengan 90.755.870 rupiah. Hasilnya 0,134 atau 13,4%. Lanjut kita hitung rasio utang terhadap aset. Nah, rasio utang terhadap aset sama dengan 12.134.920 rupiah dibagi 263.980.750 rupiah. Hasilnya 0,046 atau 4,6%. Setelah kita mengetahui perhitungan dari rasio utang terhadap ekuitas dan juga rasio utang terhadap aset, kita lanjut ke bagian analisisnya. Rasio utang terhadap ekuitas sama dengan 0,134 atau 13,4%. Dengan rasio sebesar ini menunjukkan bahwa jumlah hutang perusahaan hanya 13,4% dari ekuitas. Artinya, untuk setiap 1 rupiah ekuitas, perusahaan hanya memiliki 0,13 rupiah hutang. Ini menandakan perusahaan lebih memilih pendanaan dari modal sendiri dan cenderung tidak terlalu bergantung pada utang.
rasio utang terhadap aset sama dengan 0,046 atau 46%. Dengan rasio sebesar 4,6% ini menunjukkan bahwa hanya 4,6% dari aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Artinya, sebagian besar aset perusahaan didanai oleh ekuitas. Ini menandakan perusahaan memiliki ketergantungan rendah pada hutang. Dengan demikian, perusahaan memiliki posisi keuangan yang stabil dan risiko finansial yang rendah. Berdasarkan perhitungan rasio utang terhadap ekuitas atau DER dan rasio utang terhadap aset atau DAR, PT Firawan Corporation menunjukkan posisi keuangan yang sangat stabil dan fleksibilitas yang baik. Dengan ketergantungan rendah pada utang, rasio solvabilitas ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko keuangan rendah dan cadangan aset yang cukup besar. Jadi, itulah penjelasan mengenai rasio solvabilitas dan cara menghitungnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.